Latar di Amerika, kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Hansen. Ia melakukan aktivitas setiap harinya dengan membosankan. Hansen bekerja di sebuah perusahaan ayahnya sebagai administrasi keuangan. Hingga suatu malam, Hansen mendengar suara gaduh dari bawah. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah perampok di dalam rumahnya. Hansen hanya diam, membiarkan mereka mengambil uang recekan yang ada di atas meja. Tiba-tiba, anaknya pun menyergap salah satu perampok itu dan meminta tolong ayahnya untuk menolongnya. Alih-alih membantu anaknya, Hansen malah menyuruh anaknya melepaskan perampok itu. Singkat cerita, akhirnya polisi datang memeriksa kejadian di rumah. Polisi menyayangkan sikap Pak Hansen yang cuma berdiam saja pelangak-pelongo, kayak orang bego. Dan menyindirnya, jika itu terjadi di keluarganya, sudah pasti ia akan menghajar para perampok itu. Di malam hari, Hansen yang tidak bisa tidur karena merasa bersalah, ia merasa kecewa kepada dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi keluarganya. We need a cat. Yeah? Yeah. Terlihat saat sarapan, keluarganya sudah tidak respect lagi kepada Hansen karena kecewa kejadian semalam. Terbukti ketika sang anak mendapatkan tugas sekolah untuk mewawancarai veteran tentara. Ia lebih memilih mewawancarai pamannya daripada si ayah. Saat ingin mengantarkan anaknya ke sekolah, Hansen berjumpa dengan tetangganya. Ia memamerkan mobil barunya, hasil dari warisan orang tuanya. Ia bilang, menyayangkan perampok itu tidak memilih rumahnya saja semalam. Sudah pasti, ia akan menghajar perampok itu. Lagi dan lagi, Hansen pun disindir. Setibanya di kantor, adik iparnya memberikan pistol untuk Hansen agar berjaga-jaga di rumah jika terjadi sesuatu kepada keluarganya, terutama untuk menjaga kakaknya. Ia memaksa untuk menyimpannya. Pistol itu langsung dibuat ke dalam kulkas di dalam kotak sereal. Hansen bertemu ayah mertuanya, menawarkan perusahaan ini kepadanya agar si ayah dapat segera pensiun dengan tenang, dan ia berpesan akan mendukung Hansen apapun pilihannya. Hansen menghubungi seseorang melalui radio rahasia, seperti teman dekat, dan menceritakan kronologi kejadian perampokan semalam. Perampok itu ada 2 orang, mereka sepasang suami istri. Umur mereka baru 20 tahun. Tampak mereka sangat cemas dan ketakutan. Mungkin itu pertama kalinya mereka merampok, hanya mengambil uang kembalian di ruang tamu. Dan ternyata alasan Hansen tidak menghajar perampok itu semalam, perampok itu membawa pistol kosong yang tidak ada pelurunya. Tampak sosok Hansen ini sangatlah mengetahui detail kejadian tersebut. Ini semakin membuat kita penasaran, siapakah sosok Hansen sebenarnya. Hansen silaturahmi sang ayah di panti jompo. Ia mengajak makan bersama ayahnya sembari menanyakan kabarnya. Si ayah pun menanyakan balik kabar anaknya yang tampak murung dan tidak baik-baik saja. Setibanya Hansen di rumah, ia menatap keluarganya dengan kecewa akan dirinya sendiri, membuat keluarganya tidak percaya lagi dengan dia sebagai kepala keluarga. Saat putri bungsunya bilang kalung kucingnya hilang, Hansen yang tersulut emosi langsung bergegas pergi dari rumah untuk
merebut kembali kalung kucingnya yang dirampas. Ia pun bersiap-siap untuk mencari keberadaan para perampok itu. Dengan ingatannya, yakni tato perampok itu, ia mencari-cari ke tukang tato ke seluruh kota. Sampai tibalah Hansen ke tempat tato di daerah pinggiran kota, tempat yang sangat rawan kejahatan. Baru saja Hansen bertanya, mereka langsung mengunci pintu. Siapa dia? Berani-beraninya masuk ke daerah ini dan bersiap untuk menghajarnya. Salah satu dari mereka pun melihat tato di tangan Hansen. Langsung seketika pucat ketakutan sembari mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya dan langsung mengunci pintu ruangan untuk bersembunyi. Mereka pun langsung menjadi ciut. Bak ayam sayur pengen dipotong. Dan mereka pun akhirnya memberitahu alamat customer yang memiliki tato tersebut. Setibanya di rumah perampok tempo hari, Hansen langsung menghajar pasangan perampok ini dan memaksa kembalikan kalung kucingnya yang ia curi. Mereka menjawab tidak tahu menahu soal itu. Hansen bersiap ingin menembak kepalanya untuk memulihkan ingatannya. Saat ingin menembak, terdengar suara anak bayi yang sedang menangis. Tampak anak ini harus diberikan tabung oksigen agar bisa bernapas. Seketika, Hansen mengurungkan niatnya. Dia pun pulang dengan kesal. Saat menuju pulang, tak lama sekumpulan pemuda berandalan datang naik bus. Dan kebetulan sekali, Hansen saat itu sangatlah kesal dan berencana melampiaskan emosinya kepada preman kampung ini. Whether I find a place in this world, I've gotta be me, really survive, and I won't give up this dream of me. Hansen tampak senang melihat mereka. Hansen menyuruh supir dan penumpang lain untuk keluar, karena ia akan menghajar mereka semua di dalam bus. Hey, right? Guys. I'm gonna fuck you up. Saying, Mouse is broken. Thank you. Hansen menancapkan sedotan di tenggorokan pemuda itu agar ia dapat bernapas. Setelah itu, Hansen kembali pulang ke rumah. Sang istri langsung mengobati luka suaminya yang baru pulang, yang luka-luka. Hansen berkata, dia sudah sangat lama merindukan istrinya.
karena dia terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri dan pamit untuk tidur. Kita beralih di sebuah bar, tempat yang dikuasai oleh mafia Rusia. Pria pirang ini langsung ikut bernyanyi di atas panggung meskipun dengan suara sumbangnya. Pria ini bernama Yulian. Dia bekerja sebagai penjaga harta uang gelap oleh para mafia Rusia. Para nasabahnya bertanya kenapa ada orang kulit gelap di gengnya. Yulian bilang ini hanyalah penampilan luarnya saja, tapi dia tetap setia dan royal terhadap mafia Rusia. Mereka menasehati Yulian sebaiknya ia bersikap lebih kalem. Bukannya apa? Karena sikapnya sekarang membuat beberapa orang tidak respect kepadanya. Yulian meyakinkan sikapnya ini tidak akan mempengaruhi terhadap pekerjaannya dalam menjaga uang mereka. Ya, sosok Yulian ini terlihat sangat kejam, lebih ke arah brutal. Ia tidak segan-segan menghabisi orang hanya karena ditatap dengan sinis. Tak lama, Yulian mendapatkan kabar bahwa keponakannya masuk ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Dan langsung memukuli temannya, menanyakan siapa yang sudah melakukan ini kepadanya. He attacked us unprovoked. One man! I fucking don't you like them? Don't you like them? Mereka menemukan kartu perusahaan Hansen tertinggal di bus semalam. Kembali ke Hansen, saat sarapan, teman rahasia Hansen menelpon bahwa salah satu yang ia pukul semalam adalah keluarga mafia Rusia yang terkenal brutal. Alih-alih takut, ia malah bersemangat. Akhirnya ia dapat membereskan para hama ini sekaligus langsung ke akarnya. Hansen mendatangi seseorang dengan gampang. Ia mendapatkan informasi data Yulian, sosok sosiopat brutal yang sering meninggalkan potongan tubuh korbannya ke jalanan. Yang difasilitasi oleh mafia Rusia, ia bekerja sebagai penyimpan uang tabungan para mafia Rusia, semacam bank uang haram. Bisa jadi para koruptor Konoha juga punya semacam ini untuk menyimpan uang rakyat yang mereka curi. Di sisi lain, Yulian menyewa hacker untuk mencari tahu sosok siapa Hansen ini yang sudah membuat keponakannya sekarat. Hacker ini langsung memberi informasi yang ia dapat dan langsung pergi dari sana. Ia bilang ia tidak perlu dibayar karena tidak ingin berurusan dengan Hansen ini. Sungguh sosok Hansen ini sangatlah sadis. Saat makan malam, Hansen melihat para mafia sudah menuju ke rumahnya. Dan segera Hansen menyuruh mereka bersembunyi ke ruang rahasia. Hansen bilang, apapun yang terjadi, jangan telepon polisi. Don't call 911. Ya, Hansen melawan mereka dengan alat rumah seadanya. Saat lengah, ia disetrum dan langsung dibawa menuju bos Yulian. Dan disinilah Hansen terbangun di bagasi mobil.
dalam keadaan terborgol. Ia memindahkan tulangnya untuk melepaskan borgol. Dan langsung menyerang mereka hingga mobil menabrak tiang listrik. Hansen menyuruh pria ini untuk tenang karena dia tertusuk di bagian vitalnya. Si Maghrib pun bertanya siapa dia sebenarnya. Hansen menjawab, "Aku bukanlah siapa-siapa," sembari menjelaskan asal-usulnya. Ia dulu bertugas bagian khusus orang yang terakhir untuk memastikan misi tersebut bebas dari saksi mata. Korbannya akan dilenyapkan hingga tidak ada yang selamat. Saat sedang cerita, lah nih bocah malah sudah turu ke akhirat. Setelah pulang, naik ojol, Hansen mandi membersihkan badannya terlebih dahulu. Barulah ia mengeluarkan keluarganya di ruangan rahasia. Hansen bilang ia akan menceritakan semua ini kepada istrinya, tapi nanti saat urusannya selesai dulu. Mereka disuruh pergi ke rumah neneknya di luar kota untuk mencari tempat aman untuk bersembunyi sementara waktu. Dan ya, lemari buku Hansen ternyata tempat rahasia. Ia memiliki banyak emas batangan yang ia simpan di balik lemari kunonya. Hansen bercerita dengan satu orang tentara mafia Rusia ini. Ia dulu bertugas untuk membantai para penjahat seperti kalian ini. Tetapi suatu malam ada seorang pria yang memohon dan menyesali keputusannya. Akhirnya untuk pertama kalinya ia membiarkan mangsanya ini lepas. Dan Hansen akan mendatanginya kembali setelah 1 tahun. Alih-alih tetap jahat, ia ternyata sudah berubah dan memiliki keluarga yang sangat bahagia dengan kedua putrinya, sehingga itu membuat Hansen sangat iri kepadanya. Seorang penjahat dapat hidup bahagia, dan Hansen pun juga ingin sepertinya memiliki keluarga hidup normal pada umumnya, hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Hansen pun langsung membakar rumahnya dengan menyalakan alat pemutar musik untuk membakar semua bukti di rumah ini. Saat ingin beraksi, Hansen melihat mobil baru tetangganya yang terparkir. Hansen pun langsung mencuri mobil tetangganya yang songong ini. Dan ya, ayahnya pun tak luput diserang oleh mafia. Dan ternyata sang ayah tak kalah barbar, langsung menembak mereka hanya dengan duduk di sofa. I'm buying this place. What? Di kantor, Hansen langsung membeli perusahaan ayah mertuanya. Adik iparnya yang tidak terima langsung protes. Karena banyak omong, Hansen langsung menghajar tulang rusuknya sampai terduduk pucat. Besok harinya, Hansen meliburkan semua karyawan. Sementara itu, ia langsung bersiap memasang jebakan di seluruh pabrik. Hachi boy, Hey, dude, fucking with the Russians? Malamnya, Hansen mendatangi markas rahasia Rusia, tempat penyimpanan semua uang haram mafia Rusia. Setelah membantai semua penjaga, ia langsung membakar harta mafia ini sampai hangus. Setelah beres, Hansen dengan santainya masuk ke sarang musuh. Ia duduk di bar sambil makan steak. Hansen mengajak ngobrol Julian. Ia
mengajak damai untuk mengakhiri perselisihan antara mereka. Lagi pula, mereka berdua akan memulai hidup kembali dari nol. Ia sudah membakar semua uangnya, seluruh harta mafia Rusia, karena sudah menyerang keluarganya dan ia terpaksa harus membakar rumahnya. Hansen menyuruh Julian memikirkan kembali penawarannya. Setelah itu, Hansen segera pergi dari sana. Dan ya, Hansen sudah menduga mereka akan mengejarnya untuk membunuhnya karena telah membakar harta mereka. Saat Hansen terjebak di depan pabrik, ia ditolong oleh orang yang sering diteleponnya selama ini, yang tidak lain adalah saudara angkatnya. Ia datang untuk membantunya, dan bersama ayahnya membantu Hansen. Mereka bertiga ingin membantai pasukan mafia Rusia ini malam ini. Si ayah tampak senang akhirnya keluarganya bersatu kembali, seperti dulu kala. Bak semacam hobi di kala jam kosong. Anjay. Kalau orang normal mah hobinya mah mancing, futsal, main burung, korupsi. Bukan ya korupsi. Das Verdammt! Mereka terdesak oleh Julian karena sudah kehabisan peluru. Hansen punya rencana lain untuk menghadapinya dengan cara memasang bom di depan kaca anti peluru dan langsung berlari mendatangi Julian sembari menarik bom. Julian pun matang bak ayam bakar bumbu kecap. Akhirnya mereka berhasil menghabisi semua mafia Rusia ini sembari berpamitan dengan saudara dan si ayah. Tak lama, pasukan polisi pun datang ke tempat itu dan menangkap Hansen. Polisi bertanya siapa dia. Hansen menjawab dia bukanlah siapa-siapa. Saat sedang diinterogasi, mereka mendapatkan telepon dari atasan mereka masing-masing, yakni petinggi pemerintah untuk melepaskannya. Mereka pun kebingungan terpaksa melepaskannya. Baby, look at the light. And as you can see, Beberapa waktu kemudian, Hansen dan istrinya sedang mencari rumah baru, dan ia mendapatkan telepon nomor tidak dikenal. Sounds heavy. Mereka pun langsung bertanya, apa rumah ini punya ruang rahasia? Sudah pasti itu adalah orang yang akan membalas dendam. Tamat. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya saja, karena kita tidak tahu siapa sebenarnya seseorang itu. Alangkah baiknya kita sebagai manusia menjaga lisan dan perbuatan kita agar terhindar dari bencana mara bahaya karena sikap kita sendiri. Saya Tom mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Celana dalam Anaconda.